Sobat, setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia nggak serta-merta merdeka gitu aja. Ada banyak rintangan yang dihadapi oleh para pahlawan bangsa setelah itu, seperti perjuangan fisik termasuk kekerasan juga peperangan dan perjuangan diplomasi dengan pihak kolonialis. Kenapa sih kok udah proklamasi masih aja muncul sengketa? Memangnya Belanda nggak mau mengakui kalau Indonesia udah merdeka ya? Yap, begitulah. Sejak tahun 1942, Belanda menyerah ke Jepang. Hal itu membuat wilayah Indonesia diambil alih oleh Dainipan. Nah, kalian masih ingat kan waktu Jepang kalah dari sekutu di Perang Dunia Kedua akibat pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki? Momen itu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Tapi, kemudian Belanda datang lagi ke Indonesia dengan membonceng sekutu dan ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia nggak mau dong kalau ada penjajahan lagi. Orang jelas-jelas kita udah memproklamasikan kemerdekaan. Sebisa mungkin bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan itu dan meminta pihak kolonialis mengakuinya. Akhirnya, terjadilah perlawanan dari pihak Indonesia terhadap Belanda dengan adanya rangkaian perang dan berbagai perundingan yang pada akhirnya mencapai kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar. Apa itu Konferensi Meja Bundar? Nah, ujung perjuangan bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan adalah diadakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun ke-1949. Konferensi Meja Bundar berlangsung di Kota Riederzal, Den Haag, Belanda. Mungkin kalian juga pernah lihat kalau tempat konferensi Meja Bundar ini memiliki nama lain yakni The Hague. Konferensi ini enggak diadakan dalam sehari loh. Konferensi Meja Bundar terjadi pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949. Bagaimana konferensi Meja Bundar bisa terjadi? Sebelumnya, Indonesia udah beberapa kali mengadakan diplomasi dengan pihak Belanda, seperti Perjanjian Linggarjati 1946, Perjanjian Renville 1948, dan Perjanjian Rumroyen 1949. Nah, Konferensi Meja Bundar diadakan untuk melanjutkan Perjanjian Rumroyen dan upaya Indonesia untuk lepas dari Belanda sebelum KMB berlangsung di Den Haag. Pihak Indonesia dan BFO, Bijeenkomst voor Federaal Overlast, atau Komite Federal bentukan Belanda mengadakan perundingan inter-Indonesia. Hasilnya kedua pihak sepakat untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat RIS. Perundingan inter-Indonesia dilaksanakan dua kali, yaitu di Yogyakarta pada 19 Juni tahun 1949 dan Jakarta pada 22 Juni tahun 1949. Untuk menghadapi KMB, Indonesia menyiapkan delegasinya loh. Siapa aja sih delegasi Indonesia dalam KMB? Indonesia, Drs. Muhammad Hatta sebagai ketua, Nir, Moh, Rum, Prof, Dr. Mr. Supomo, Dr. J. Limena, Mr. Elai Sastromijojo, Il. Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Tinggi, B. Simatupang, dan Mr. Sumardi, BFO. Sultan Hamid, Belanda, J. V. Marsevin, Unci, Krikli. Bagaimana hasil dari KMB? Pertama, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara RIS selambat-lambatnya pada akhir Desember tahun 1949 sebagai negara yang merdeka. Kedua, ketentuan Irian Barat menurut Konferensi Meja Bundar adalah akan dibicarakan lebih lanjut paling lama dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Keempat, API RIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Ketiga, pembentukan kerjasama Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Kelima, utang kolonial yang akan dibayarkan oleh Indonesia kepada Belanda terhitung sejak tahun ke-1942. Hasil dari KMB tersebut diputuskan pada tanggal 2 November tahun 1949. Segitu dulu infografis video tentang Meja Bundar. Maaf bila ada kata yang salah maupun kurang jelas dan terima kasih.